Selamat malam teman-teman, kami dari kelompok 11 yang merangkapkan saya sendiri, Lesti Cenetesa sebagai moderator, beserta rekan saya Nabila Septiandra Ditona dan Puji Khairunisa. Baik, kelompok kami akan membahas tentang koordinasi dan etika komunikasi. Baik, untuk materi yang pertama, saya akan membacakan sendiri. Komunikasi. Komunikasi adalah sebuah proses atau jalan pertukaran informasi oleh dua orang atau pihak lebih dengan menggunakan isyarat, simbol-simbol, ataupun dengan cara apapun yang efektif sehingga orang lain dapat menafsirkan apa yang dimaksud oleh si penyampai pesan. Baik, untuk pemateri yang kedua, saya persilakan kepada saudari Nabila. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama, prinsip dasar proses komunikasi. 1. Sumber pengiriman pesan komunikator, seperti apa yang dikode. Yang kedua, pesan, informasi, messages. Yang ketiga, saluran, media, dan channel. Yang ketiga, penerima, receiver, dan encoder. Lain paling penting dalam proses komunikasi itu 1. Respon, yang kedua, umpan balik atau feedback, yang ketiga, kita komunikasi. Masih dilanjutkan oleh saudari Nabila. Bentuk-bentuk tingkatan proses komunikasi. Yang pertama, komunikasi interpersonal. Secara harfiah dapat diartikan sebagai komunikasi dengan diri sendiri. Yang kedua, komunikasi interpersonal, menunjukkan kepada komunikasi dengan orang lain atau komunikasi antar individu. Yang ketiga, komunikasi kelompok, yaitu komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok. Yang keempat, komunikasi organisasi. Secara sederhana dapat didefinisikan sebagai komunikasi antar manusia yang terjadi dalam konteks organisasi. Yang kelima, komunikasi massa, yaitu komunikasi melalui media massa atau media cetak dan media elektronik. Dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Nabila. Kemudian koordinasi, di mana koordinasi adalah penyelarasan secara teratur atau penyusunan kembali kegiatan-kegiatan yang saling bergantung dari individu-individu untuk mencapai tujuan bersama. Baik, untuk pemateri selanjutnya saya persilakan kepada saudari Puji Khairunisa. Baik, terima kasih. Hubungan koordinasi dengan fungsi-fungsi administrasi. Dalam perencanaan akan mempengaruhi koordinasi. Maksudnya, semakin baik dan maka akan semakin mudah melakukan koordinasi. Dalam pengorganisasian berhalangan dengan koordinasi. Jika koordinasi baik, pelaksanaan koordinasi akan lebih mudah. Dalam pengarahan mempengaruhi koordinasi. Artinya, dengan menggunakan bermacam-macam variabel. Dalam intensitas force akan membantu menciptakan koordinasi. Dalam pengertian pengorganisasian secara langsung dengan koordinasi. Slide selanjutnya. Manfaat koordinasi dalam suatu lembaga. Yang pertama, menghilangkan dan menghindari perasaan terpisah satu sama lain antara atasan dan bawahan. Yang kedua, menghindarkan perasaan atau pendapat bahwa dirinya atau jabatannya merupakan yang paling penting. Yang ketiga, mengurangi dan menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan antar pejabat dan pelaksana. Yang keempat, menghindarkan timbulnya kebutuhan fasilitas. Selanjutnya ada karakteristik koordinasi. Tanggung jawab koordinasi terletak pada keinginan. Koordinasi adalah kerjasama. Koordinasi merupakan proses terus-menerus. Pengaturan usaha kelompok teratur. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Puji Khairunisa. Hasil presentasi dari hasil presentasi kami, dan kami persilakan kepada saudara Dede Arianto untuk bertanya jika ada yang ditanyakan kepada kelompok kami. Baik, terima kasih moderator. Saya ingin bertanya, mengapa komunikasi dan koordinasi penting dalam organisasi? Baik, terima kasih kepada saudara Dede Arianto.
Pertanyaan saudara Dede Haryanto akan dijawab oleh saudari Puji Kayudinisa. Kami persilakan kepada saudari Puji. Baik, terima kasih. Komunikasi itu sangat penting karena dalam pelaksanaan suatu organisasi adanya komunikasi membantu dalam memahami apa yang dimaksud dari orang yang menyampaikan. Sedangkan koordinasi merupakan hubungan manusia dalam menjalankan tugasnya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk jawaban dari Puji Kayudinisa. Bagaimana tanggapan Dede Haryanto terhadap jawaban ataupun tanggapan dari saudari Puji? Baik, jawabannya cukup memuaskan. Terima kasih atas jawaban dari Puji Khairunisa. Baik, terima kasih saudara Dede. Tidak adakah lagi pertanyaan ataupun yang tidak Dede pahami untuk kelompok kami? Baik, semuanya cukup jelas. Baik, terima kasih. Demikianlah hasil presentasi beserta hasil diskusi kami dari kelompok 11. Kami ucapkan sekian dan terima kasih.